Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Masuri. Seperti yang sudah dipandu pada kesempatan sebelumnya, di sini saya akan memaparkan dan mengulas ulang tentang rancangan aktualisasi Digipedia, yaitu penerapan digitalisasi pelayanan elektronik terpadu internal dan administrasi. Di sini terdapat 5 permasalahan isu pada kantor KPU Kabupaten Sedang Bedagai. Yang pertama, saya membuat kegiatan digitalisasi tata naskah dinas dan otomasi penomoran atau e-arsip. Yang kedua, sistem monitoring inventaris dan lokasi aset BUMN. Kemudian yang ketiga, smart scheduling dan sinkronisasi agenda divisi. Dan keempat, digitalisasi permintaan ATK dan logistik. Yang kelima, integrated helpdesk dan executive dashboard. Kemudian diseminasi untuk penyebarluasan dan memberikan panduan atau edukasi pada para pengguna di KPU Kabupaten Sedang Bedagai. Di sini sesuai dengan materi rancangan kegiatan aktualisasi Digipedia, saya sudah membuat website dengan server lokal yang masih tersimpan di KPU Kabupaten Sedang Bedagai dengan menerapkan sistem untuk aktualisasi saya, yaitu saya membuat yang pertama digitalisasi tata naskah dinas, yaitu berupa e-arsip. Dengan langkah yang harus dibutuhkan itu login terlebih dahulu dengan menerapkan akses sistem dengan memasukkan ID dan paspor. Kemudian sudah ada sistem keamanannya berupa captcha dan dilengkapi dengan keamanan CI4. Di sini kita buka e-arsip. Jadi e-arsip ini berguna untuk otomasi dari nomor arsip, kemudian memasukkan arsip serta inventaris dari arsip yang sudah ada. Jadi setelah dibuat atau disimpan bisa di dalam modul atau fitur data arsip ini. Kemudian tersimpan di kategori arsip untuk pembuatan judul dari arsip tersebut. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yaitu sistem monitoring inventaris dan lokasi aset. Kita membuat atau menampilkan sistem terpadu untuk ditujukan pada publik atau masyarakat dengan bentuk dashboard aset dan BUMN yang ada pada kantor KPU Kabupaten Sedang Bedagai. Dengan total aset kita 74, dengan kondisi baik 64 dan kurang baik 10. Kemudian data tersebut diinput oleh pengguna aset dan BUMN pada halaman login juga dan perlu login juga. Yang terdapat di modul aset dan BUMN, dan dapat diinput juga data BUMN-nya sesuai realitas di kantor KPU. Kemudian lokasi BUMN juga bisa ditambahkan. Lalu pada permasalahan ketiga, yaitu smart scheduling sinkronisasi agenda divisi, yaitu dapat menampilkan kalender kegiatan dari masing-masing divisi yang dapat diinput oleh masing-masing divisi, yaitu agenda harian rutin termasuk dari terdapat tanggal merah juga. Setiap hari kita rapat rutin, yaitu rapat pleno rutin juga bisa dimasukkan ke dalam sini. Dan untuk kegiatan pada masa tahapan atau pemilu yang bisa mengakibatkan bentrokan jadwal juga dapat dilihat dari sini juga. Kemudian permasalahan keempat, yaitu digitalisasi permintaan ATK dan logistik. Nah, ini yang paling penting dan krusial di sub bagian logistik, yaitu nanti PPS atau PPK stakeholder kita atau mitra kita bisa menginputkan nama yang sudah ada. Misalkan saya beri contoh, misalkan Muhammad Jepri dengan jabatan PPK atau PPS. Ini Muhammad Jepri ini sudah kita dapatkan sudah kita masukkan nama-nama PPS PPK di dalam database. Jadi ketika
ketika kita inputkan jenis barangnya apa, misalkan kebutuhan container dengan jumlah 100 buah, keterangan sangat dibutuhkan segera, lalu kita kirimkan permintaan, kemudian dikirim, bagian user langsung terdapat deteksi juga status permintaan logistik terbarunya, apakah sudah diakses, statusnya sudah diajukan, diproses atau dikirim oleh staf di kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Nanti bisa diinput juga. Ini prosesnya masih diajukan dan bisa diubah juga oleh admin ketika realitas di lapangannya sudah dibawa atau memang kontainer sudah didistribusikan, bisa kita update juga datanya. Sebentar Bapak Ibu. Bagian adminnya di permintaan logistik. Nah, di sini masuk, kemudian diedit, sudah diajukan, disetujui, lalu adminnya menjawab kondisi barang sedang dalam perjalanan, misalnya Bapak, terus dikirim, kemudian terupdate datanya. Jadi pihak dari Muhammad Zikri tadi selaku PPS yang meminta kontainer sudah dapat mengetahui status permintaannya dengan jawaban kondisi barang sedang dalam perjalanan dan status disetujui, dan yang dapat mengakses dan mengedit kebutuhan serta jawaban dari seluruh permintaan logistik ini hanya admin dan beberapa user yang nanti dikasih aksesnya. Kemudian yang terakhir ada integrated helpdesk dan executive dashboard, yaitu integrasi helpdesk itu sistem terpadu satu pintu kita yang sebagai pengaduan permasalahan pemilu, permintaan data, kritik saran, dan lainnya. Ini bisa diinputkan juga sama seperti permintaan logistik tadi, kemudian dikirim laporan, nanti juga dapat masuk juga login dan baru login lagi. Di dalam aksesnya kita bisa lihat pakai menu admin, dan di dalam helpdesk dan tiket nanti ada keterangan juga bisa dirubah juga. Jadi user atau masyarakat publik, masyarakat luas dapat langsung melihat status laporan terbaru, apakah sudah diupdate atau memang belum diedit atau belum ada jawaban dari admin gitu. Itu bisa dilihat dari status laporannya. Kemudian yang terakhir ini ada integrated helpdesk dan executive dashboard. Executive dashboardnya untuk pimpinan. Jadi di sini saya menggunakan seperti artificial intelligence. Jadi dia ada sistem otomatisnya yang mendeteksi atau menghitung seluruh data yang ada di sini untuk kepala sub bagian logistik atau sekretaris KPU. Jadi dapat melihat data terkini ya, arsip jumlahnya berapa, yang terakhir berapa, dengan BUMN yang rusak atau kurang baik atau berapa, logistik yang diterima, ditolak, disetujui dan diajukan juga terlihat di dashboard. Tiket dan agenda pun juga terlihat dari dashboard. Petugas juga ada berapa, perempuan ada 359 dan laki-laki juga jumlahnya ada berapa terlihat dari sini. Dan petugas per desa, petugas yang paling banyak atau paling sedikit nanti dapat menentukan apakah PPK PPS dengan luas wilayah yang memang lebih besar atau lebih kecil, nanti dapat dipindah atau disortir ulang. Sebagai penunjang sistem keputusan, saya membuatkan smart DSS juga. Yang pertama di sini sistemnya otomatis, jadi dapat menghitung atau saya sudah memasukkan algoritma dengan prediksi atau kebutuhan distribusi logistik. Kemudian asetnya dapat menghitung juga berapa persen dengan tiket yang masih normal atau terkendali pada saat ini. Kemudian logistiknya berapa persennya juga, agendanya juga berapa kegiatan dan kesimpulan seperti apa. Kemudian arsipnya juga dapat otomatis juga sesuai algoritmanya. Kemudian petugasnya juga, pemerataan petugas juga dapat dilihat juga di smart DSS ini. Mungkin kurang lebihnya sesuai dengan apa yang sudah saya pandu di kesempatan sebelumnya. Mungkin jika ada pertanyaan
boleh kami tampung atau jika ada saran boleh diberikan langsung kepada kami. Izin Bapak Ibu, apakah ada saran atau masukan di sistem kita? Kakak, ada yang nggak ada? Iya boleh. Kalau ini apa sih web nanti Website ya? website di media. Terus ini kalian buat itu pergunakan untuk laporan master aja, atau memang nantinya ke depan memang mau distribusi nih Kak Paten kan kita pakai di sini. Betul. Mungkin kalau ada di website ini kan ada kebutuhan anggaran, dia namanya hosting ya Kak. Kita kan untuk sementara belum ada server ya, server lokal atau server pribadi gimana ya. Mungkin kalau server lokal kita bisa buatkan atau gratis Kak. Jadi bisa untuk pengembangan kedepannya ini bisa dipakai dan benar realitas bisa kita gunakan. Tapi kalau kondisi ada dua fitur, kondisinya memang harus menggunakan server luar. Jadi dia bisa online, yaitu logistik dan helpdesk tadi Kak. Logistik yang untuk mengetahui permintaan dari logistik PPK, PPS kebutuhannya apa itu bisa digunakan server luar Kak. Jadi memang harus online. Bisa dimasukkan di kartu rutin dan kalau bisa dimintakan anggarannya kan bagus kan ya, programnya bagus kan, anggarannya untuk ke depan pemilu di depannya. Saya yang untuk jadi laporan salah aja kan, bagus kalau diaplikasikan di kita nanti, memang pas ada tahapan. Saya juga kurang penting. Terima kasih. Izin ada yang lain dulu dapat kita sampaikan sesi pertanyaan dan masalahnya kami tutup. Terima kasih untuk kehadirannya.